Oke, perkenalkan nama saya Diki Dermawan Arnas dari program studi Rekayasa Perancangan Mekanik Universitas Diponegoro dengan NIM 40040224653127. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah simuling. Di sini saya akan menjelaskan sebuah simuling tentang pemodelan dan kontrol PID. Di sini saya dari kelompok 5, kelas D. Baik, langsung saja ke pengantar, pemodelan dan sistem kontrol. Pemodelan dan kontrol merupakan dua aspek penting dalam bidang sistem dinamik dan otomasi. Pemodelan berfungsi untuk mempresentasikan sistem fisik ke dalam bentuk matematis atau simulasi, sehingga perilaku sistem dapat dipelajari dan dianalisis tanpa harus melakukan percobaan langsung pada sistem sebenarnya. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, supaya mahasiswa itu memahami cara membuat model sistem dinamik di simuling. Yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan kontrol PID pada berbagai model sistem. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis pengaruh parameter kontrol terhadap respon sistem. Tujuan pembelajarannya yaitu dalam dunia teknik, hampir semua sistem fisik memiliki perilaku dinamis, yang artinya keluarannya itu berubah terhadap waktu, tergantung pada kondisi masukan atau gangguan. Contohnya, suhu ruangan berubah ketika AC dinyalakan atau dimatikan. Lalu ketinggian air dalam tangki berubah saat debit air masuk atau keluar berbeda. Lalu ada kecepatan motor berubah sesuai besar tegangan yang diberikan. Untuk memahami dan mengendalikan sistem-sistem tersebut, dibutuhkan pemodelan agar kita dapat mempresentasikan hubungan matematis antara input dan output sistem. Setelah sistem dimodelkan, langkah berikutnya adalah merancang kontrol atau pengendalinya yang dapat membuat sistem berperilaku sesuai keinginan, seperti menjaga kestabilan, menjaga nilai target atau set point, atau meredam gangguan eksternal. Lalu sistem kontrol. Sistem kontrol itu adalah sistem yang mengatur perilaku sistem lain agar mencapai kondisi yang diinginkan dengan cara membandingkan output aktual terhadap nilai referensi atau set point, lalu menghasilkan aksi koreksi. Di sini ada jenis-jenis sistem kontrol, yaitu ada kontrol open loop, atau loop terbuka, atau sistem yang outputnya tidak dibandingkan dengan input acuan. Lalu ada kontrol closed loop atau loopnya tertutup, sistem yang outputnya dibandingkan dengan input acuan lalu dikoreksi melalui umpan balik. Contohnya seperti AC dengan termostat dan cruise control pada mobil. Lalu ada pemodelan sistem dinamik. Pemodelan adalah proses menggambarkan sistem fisik ke dalam bentuk matematis. Biasanya itu berupa persamaan diferensial. Tujuan pemodelan adalah untuk memahami bagaimana sistem merespon suatu masukan atau gangguan. Bentuk umum persamaan dinamik dapat berupa yaitu output sama dengan F input parameter atau waktu. Di sini ada keterangannya yaitu mekanik, massa, pegas atau redaman, elektrik, resistor, induktor, kapasitor, dan motor DC, thermal, pemanasan dan pendinginan, dan hidrolik, aliran fluida seperti tangki air. Lalu domain waktu dan domain Laplace. Untuk mempermudah analisis sistem dinamik, persamaan diferensial sering diubah ke domain Laplace, sehingga lebih mudah dimanipulasi menjadi fungsi alih atau transfer function. Fungsi alih didefinisikan sebagai G dalam kurung S, Y per U, di mana U adalah input dari Y, adalah output dalam domain Laplace. Simulasi dan pemodelan di Simuling. Simuling itu adalah bagian dari MATLAB yang menyediakan lingkungan simulasi berbasis blok diagram. Dengan Simuling, kita itu dapat yang pertama, membangun model sistem dinamis secara visual tanpa persamaan manual. Dan kedua, lalu simulasi waktu nyata atau time response.
Lalu yang ketiga, menganalisis respon sistem terhadap berbagai input dan gangguan. Setiap blok di Simulink mempresentasikan operasi matematis seperti penjumlahan, integrasi, penguatan, atau fungsi transfer. Lalu di sini ada konsep sistem model tank level. Sistem tangki menggambarkan bagaimana cairan masuk dan keluar dari wadah tertutup. Hubungan antara debit, aliran, dan ketinggian cairan dinyatakan. Rumusnya itu ada D, DH per DT sama dengan Q in dan Q out. Untuk A-nya itu ada luas penampang tangki, H adalah tinggi cairan, Q in debit masuk dan Q out debit keluar. Pemodelan di Simulink. Yang pertama itu gunakan blok sum untuk menghitung Q in dan Q out. Kedua itu gunakan gain atau 1/A untuk menentukan pengaruh luas tangki. Ketiga itu gunakan integrator untuk menghitung perubahan tinggi cairan terhadap waktu. 4. Gunakan scope untuk memantau grafik perubahan tinggi cairan. Nah, di sini ada model mass spring damper. Sistem ini tuh menggambarkan hubungan antara gaya, massa, pegas, dan peredam. Persamaan geraknya itu ada mx plus bx plus kx sama dengan f dalam kurung t. Pemodelan di Simulink. Sum itu adalah menjumlahkan gaya. Gen itu untuk menghitung percepatan. Integrator 2 kali untuk mendapatkan kecepatan dan posisi. Dan scope menampilkan grafik posisi terhadap waktu. Di sini ada model DC servo motor. Motor DC mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau putaran. Persamaan dasarnya itu VA A kecil sama dengan L DI per DT plus RI plus plus KBW. T sama dengan KTI plus J DW per DT plus D plus BW. Pemodelan di Simulink. Integrator untuk menghitung kecepatan dan posisi. Gain untuk parameter. KT, KB, J, B, R, dan L. Scope-nya itu untuk menampilkan respon kecepatan motor. Di sini ada kontrol PID. PID terdiri dari 3 aksi kontrol, yaitu P, yaitu profesional atau mempercepat respon. I-nya itu integral, yang artinya menghilangkan error atau steady state. Yang ketiga itu ada D-nya derivatif atau memperbaiki kestabilan. Fungsinya di Simulink yaitu gunakan blok PID controller yang bisa diatur nilai KP, KI, dan KD secara manual ataupun otomatis. Di sini ada penerapan pada sistem tank level tanpa kontrol. Sistem lambat dan error tetap besar. Dengan kontrol PID, sistem lebih cepat, stabil, dan error steady state-nya kecil. Oke, di sini ada quarter car model. Model quarter car menggambarkan seperempat bagian kendaraan. Tujuannya menganalisis getaran kendaraan saat melintasi permukaan jalan. Komponennya itu ada MS atau massa kendaraan, ada MU massa roda, dan KS pegas suspensi, CS itu redaman suspensi, dan KT itu kekakuan ban. Di sini ada persamaan gerak untuk rumusnya. Lalu di sini tuh ada gambar. Gambar ini tuh menjelaskan kalau untuk bagian atasnya ini, bagian atasnya ada diagram fisik. Terdapat tangki dengan luas penampang A, tinggi air H, debit masuk di Q2 dan debit keluar di Q1. Katup valve diatur oleh sudut bukaan OV yang dikendalikan sinyal kontrol. Dan bagian bawah itu ada diagram blok kontrol ini. Rem itu untuk memberi sinyal masukan ketinggian yang berubah terhadap waktu. Gain ini mengubah sinyal kontrol menjadi bukan valve. Gen 1 dan Gen 2 itu mewakili elemen dinamik sistem seperti tangki, sensor, dan pengendali. Lalu di sini ada scope, digunakan untuk menampilkan hasil respon sistem atau ketinggian air terhadap waktu. Jadi intinya dari gambar ini yang pertama ini itu
menggambarkan model sistem kontrol level cairan. Bagaimana tinggi cairan atau H ini dikendalikan secara otomatis melalui pengaturan bukaan katup di sininya. Menggunakan prinsip kontrol umpan balik. Lalu di sini ada gambar kedua. Gambar kedua ini itu menjelaskan bagian kiri atasnya itu ada diagram fisiknya, itu sistem terdiri dari tangki air, katup, valve yang diatur oleh motor listrik. Ini motor listriknya. Serta sensor level yang mengukur tinggi air. Tinggi airnya itu ini H. Sinyal kesalahan error itu ada E sama dengan dalam kurung R kurang H. Error ini memperkuat sinyal ke motor untuk mengubah bukaan katup agar tinggi air kembali ke nilai yang diinginkan. Yang kedua itu bagian bawah. Bagian bawahnya ada diagram blok simulasi. Konstan atau controller memberi nilai referensi set point lebih cairan. Itu ada ampere dan motor. Ini dimodelkan dengan block gain, integrator dan feedback untuk menunjukkan respon dinamis sistem. Tank block itu menggambarkan tangki merespon perubahan debit. Dan terakhir ada scope, digunakan untuk menampilkan respon tinggi cairan. Nah, cairan H, cairan yang ini tadi ini terhadap waktu. Jadi kesimpulannya untuk gambar ini menjelaskan sistem kontrol umpan balik otomatis untuk menjaga ketinggian cairan dalam tangki. Katup yang dikendalikan oleh motor listrik yang menerima sinyal error dari perbedaan antara tinggi cairan aktual dan tinggi yang diinginkan, sehingga sistem dapat menjaga level air tetap stabil secara otomatis. Lalu ada gambar di sini. Gambar sini menunjukkan itu model sistem motor DC atau direct current motor beserta persamaan dan diagram blok kontrolnya. Bagian ini itu diagram motor DC. Terdapat sumber tegangan, tahanan jangkar, induktansi dan rotor dan kecepatan sudut. Dan kedua itu di bagian bawah ini ada diagram blok simulasi. Diagram ini menunjukkan pemodelan motor DC dan bentuk blok diagram menggunakan fungsi transfer. Blok 1 ini mewakili respon kelistrikan motor. Dan blok 1 lagi ini mewakili respon mekaniknya atau rotasinya. Terdapat juga umpan balik dari kecepatan melalui konstanta. Dan ini scope ini digunakan untuk menampilkan respon kecepatan atau posisi rotor terhadap waktu. Jadi untuk gambar ini menggambarkan hubungan antara sistem listrik dan mekanik pada motor DC, serta bagaimana motor tersebut dimodelkan secara matematis dan disimulasikan dalam bentuk blok. Tujuannya adalah untuk memahami respon dinamik motor DC terhadap perubahan tegangan input. Oke, lalu untuk gambar yang terakhir. Untuk gambar terakhir itu ini menunjukkan model sistem suspensi mobil yang sederhana yang disebut quarter car model beserta diagram simulan dengan analisis dinamiknya di sini. Quarter car model ini membagi kendaraan menjadi dua massa utama, dan yaitu MC dan MS. MC itu massa bodi mobil dan MS itu massa suspensi atau roda yang dihubungkan dengan elemen pegas yaitu KT dan K2 dan damper. Tujuannya itu untuk mempelajari respon suspensi mobil terhadap gangguan permukaan jalan. Dan diagram di sisi kanan ini adalah model simuling dari sistem tersebut yang mempresentasikan persamaan dinamika gerak kedua massa beserta integrator untuk mendapatkan posisi dan kecepatan
Selanjutnya dapat diamati menggunakan scope. Ini di scope. Model ini tuh digunakan untuk menganalisis kenyamanan dan kestabilan mobil melalui simulasi komputer. Oke, ini ada sumber-sumber tentang materi yang saya jelaskan, yaitu Modern Control Engineering dari 5th edition Katsuhiko Ogata, dan ada banyak lagi dari ada juga Basic Control System Medulye Salmah Tukiman dan Nurfazila Abdullah. Oke, dari semua materi yang saya sampaikan dapat saya simpulkan. Yang pertama yaitu ada pemodelan sistem dinamik memungkinkan kita memahami perilaku sistem sebelum implementasi nyata. Yang kedua yaitu ada simuling memudahkan pembuatan model dan simulasi sistem kontrol tanpa menulis. Yang ketiga yaitu kontrol PID ini terbukti efektif untuk memperbaiki kinerja sistem dan mengurangi error steady stage. Yang keempat, yang terakhir itu ada model seperti tangki cairan, mass spiring damper, motor DC, dan suspensi kendaraan adalah contoh nyata penerapan teori kontrol dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi yang kali ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.